Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesika Dwi Nurella Elvin. Saya dari Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosennya yang bernama Pak Nanang. Artikel ilmiah yang telah saya buat ini berjudul Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia. Di sini ada 5 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada abstrak, kedua itu pendahuluan, ketiga itu ada metode penelitian, keempat itu ada hasil dan pembahasan, dan kelima adalah penutup atau kesimpulan. Oke, di bagian abstrak kali ini, penelitian ini mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas sistem perbankan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan moneter terutama terkait pengaturan suku bunga dan rasio cadangan wajib menjadi alat utama Bank Indonesia untuk mempengaruhi stabilitas perbankan. Melalui analisis dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter ketat dapat meningkatkan stabilitas perbankan dengan mengendalikan inflasi dan menjaga kualitas kredit. Sebaliknya, kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong ekspansi kredit, tetapi berisiko menurunkan standar kredit yang berpotensi mengancam stabilitas perbankan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan dalam pengambilan kebijakan moneter agar dapat mempertahankan stabilitas perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang hubungan kebijakan moneter dan stabilitas perbankan di Indonesia. Baik, kata kunci yang saya ambil dalam artikel ilmiah kali ini ada kebijakan moneter Indonesia, stabilitas sistem perbankan, pengaruh suku bunga, risiko kredit dan likuiditas, ekonomi, dan stabilitas finansial. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan pendahuluan, yang dimana stabilitas perbankan merupakan fondasi penting bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Ketika sektor perbankan stabil, masyarakat dan pelaku bisnis merasa aman untuk menyimpan dana serta meminjam untuk keperluan investasi yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketidakstabilan dalam sektor ini dapat memicu krisis keuangan yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik, keseimbangan kebijakan moneter sangat penting agar Bank Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sembari menjaga stabilitas perbankan. Tujuan penelitian ini nantinya, artikel ini akan menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap risiko kredit, likuiditas, dan ketahanan modal perbankan di Indonesia. Selanjutnya, artikel ini akan menganalisis pengaruh kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi Bank Indonesia dalam merancang kebijakan yang dapat memperkuat stabilitas perbankan nasional. Baik, ada pun 2 manfaat dalam artikel ilmiah yang saya buat, yaitu manfaat teoritis di mana nantinya ini dapat menjadi referensi teoritis bagi pengembangan kebijakan moneter yang lebih efektif di Indonesia. Selanjutnya, untuk manfaat praktis artikel ini akan memberikan manfaat bagi sebagian panduan untuk membuat kebijakan, khususnya Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oke, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya buat. Di penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena fokus penelitian ini adalah menganalisis hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi kebijakan moneter dan stabilitas perbankan di Indonesia, seperti tren suku bunga acuan, tingkat inflasi, dan kondisi non-performing loan atau NPL. Selanjutnya, data sekunder diambil dari laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Pusat Statistik atau BPJS, dan publikasi ilmiah lainnya. Data yang dianalisis meliputi suku bunga acuan atau BI rate,
tingkat inflasi, rasio non-performing loan NPL, rasio kecukupan modal atau kapital edukasi rasio atau CAR, rasio likuiditas atau loan to deposit rasio atau LDR, dan indikator lain yang relevan dengan stabilitas perbankan. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, memberikan gambaran tentang tren suku bunga, inflasi, dan kondisi perbankan dalam kurun waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah kali ini. Yang pertama itu ada pengaruh kebijakan moneter terhadap risiko kredit. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi risiko kredit perbankan melalui mekanisme kenaikan suku bunga. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, biaya pinjaman meningkat. Hal ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar karena debitur menghadapi beban bunga yang lebih tinggi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan biaya pinjaman. Selanjutnya, hasil penelitian data empiris sering menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga acuan cenderung meningkatkan tingkat kredit macet atau non-performing loan atau NPL dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya, pengaruh kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia atau BI memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem perbankan. Pengaruhnya terutama tercermin melalui beberapa mekanisme. Tingkat suku bunga atau BI rate, BI, dan DRR berpengaruh langsung pada biaya pinjaman dan pendanaan bank. Saat suku bunga naik, kemampuan debitur membayar pinjaman menurun, meningkatkan risiko kredit macet atau non-performing loans atau NPL. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah meningkatkan likuiditas bank dan mendorong permintaan kredit. Ketentuan giro wajib minimum atau GWM memengaruhi likuiditas bank. Saat GWM ditingkatkan, dana bank untuk pembiayaan kredit berkurang sehingga dapat mengurangi risiko overlending tetapi juga menekan pertumbuhan kredit. Operasi pasar terbuka seperti pembelian dan penjualan surat berharga negara atau SBN digunakan BI untuk menjaga likuiditas dalam sistem. Lalu, faktor global seperti kebijakan moneter negara lainnya, contohnya The Fed, dapat membatasi ruang gerak BI. Perubahan mendadak dalam aliran modal internasional atau capital outflow dapat memengaruhi stabilitas sistem perbankan, meskipun kebijakan domestik sudah dijalankan dengan baik. Kebijakan moneter ekspansif yang berlebihan seperti pelonggaran likuiditas dapat mendorong perilaku bank yang terlalu berani mengambil risiko atau risk-taking behavior yang justru mengancam stabilitas. Oke, selanjutnya penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Melalui instrumen seperti suku bunga acuan, pengelolaan likuiditas, dan intervensi nilai tukar, Bank Indonesia mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, dan penguatan likuiditas perbankan. Namun, efektivitas kebijakan moneter ini tidak lepas dari tantangan, seperti respon bank terhadap kebijakan, volatilitas eksternal, serta potensi risiko moral hazard. Studi kasus pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dapat menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, meskipun disertai risiko yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sekian dari saya untuk penjelasan dan presentasi artikel ilmiah yang saya buat kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.